Oke, sebelum saya mulai sebenarnya saya mintanya itu sebelumnya ya, supaya tidak tegang ya. Saya dapat ini, kalau Bapak Ibu ada yang berusaha lagi buka usaha baru, tenang aja ya. Membuka usaha di awal kalau pusing itu wajar. Bahasa Inggrisnya aja, oh pening ya. Ya, ini satu lagi ya. Saya nggak tahan, saya harus sharingkan ya, supaya nggak tegang. Kita hidup itu harus benar-benar lucu ya. Ketawa dong Ci, ya kan? Oke, nextnya. Ini saya lagi jalan ya ketemu. Dan ini benar juga ya. Bagi yang narsis, bagi yang ingin dipuji-puji. Nih dengar nih. Jangan tertipu dengan pujian. Ingat, banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Ya. Ya kan, nyamuk dong ya. Oke, mari kita mulai nextnya. Ya, bulan ini kita masih dalam tema yaitu leading as influencer in my family. Kita semua ini influencer loh. Bukan cuman orang-orang aja yang punya kamera, punya YouTube, punya Instagram. Kita semua ini adalah influencer. Kita menjadi influencer itu di wilayah kita masing-masing. Di patok kita masing-masing. Ya, di gender kita masing-masing. Dimanapun kita ini influencer. Tapi masalahnya influencer seperti apa kita ini? Ya. Nah, di dalam bulan ini dikatakan 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5 dikatakan seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, bukan karena kepala keluarganya itu keras gitu ya, otoriter gitu sehingga anak-anaknya segan sekali, itu bukan. Itu menambah ketakutan, bukan segan ya. Segan itu satu hormat ya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi ayat ini menyatakan kepada kita, ternyata Tuhan itu melihat keluarga itu, gereja itu adalah keluarga. Keluarga itu berpengaruh kepada gereja. Sebab itu kita disebut gereja. Bukan gedungnya, tapi kita ini adalah gereja. Jadi Tuhan itu memandang kita ini, gereja itu sama dengan keluarga. Kenapa? Ya, Charles Swindoll ini udah 90 tahun ya. Ini luar biasa sekali, saya kutip dari perkataannya mengenai gereja ya. Gereja itu adalah keluarga, ada Bapak Surgawi, bukan ketua dewan. Saudara-saudari, bukan pemegang saham. Kita mempunyai seorang mempelai pria, Yesus Kristus, bukan bos. Jadi gereja itu adalah keluarga. Hubungan kita dengan Bapak kita juga keluarga. Bukan antara bawahan dengan atasan, antara antara kita lebih rendah dan dia lebih tinggi. Ya, itu keluarga, kita ini keluarga. Memang dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nextnya. Dan hari ini kita mau belajar satu hal. Kita tahu ayat ini. Dan sering saya bicarakan ini, kita harus hati-hati. Pak Timotius Arifin sering katakan 3 hal. Yaitu, kenali siapa Allah yang kita sembah. Kalau kita tidak kenal, makanya kita kalah terus. Kita kan dibilang apa? Kita lebih daripada pemenang. Ya kan? Gimana bisa jadi menang kalau kita tidak kenal siapa Allah kita? Kita tidak tahu siapa diri kita di dalam Kristus. Gimana kita bisa menang? Sebab itu penting untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dan yang kedua, kenali diri kita siapa di dalam Kristus. Dan yang ketiga, dia bilang, kenali musuhmu. Itu penting. Karena kalau kita kenal musuh kita akan tahu bagaimana kita antisipasi. Sama dengan kalau kita di dalam bisnis. Kalau kita tahu kompetitor kita itu siapa, apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa antisipasi. Kita juga bisa tahu bagaimana menyerang dengan jitu. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu supaya mengalahkan kompetitor kita. Ya kan? Tapi kalau kita tidak tahu siapa kompetitor kita, siapa musuh kita, gimana mau lawannya? Sebab itu kenali juga musuhmu. Musuh kita. Musuh kita itu seperti apa? Musuh kita di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi kita bisa tahu nih, musuh kita itu tujuannya adalah mencuri. Kemudian dia membunuh. Kemudian dia membinasakan. Tapi gak usah takut.
Karena ini hanya titik koma, belum titik. Dikatakan kedua, aku datang, yaitu Yesus, supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi apapun dan siapapun musuh kita, ya si iblis itu, nggak perlu kita takut. Kita ini terlalu membesar-besarkan kuasanya. Kita ini terlalu membesar-besarkan kehebatannya. Kita ini terlalu membesar-besarkan segalanya tentang musuh kita. Sehingga kita ketakutan. Ada yang kesurupan, kita udah ketakutan. Padahal Tuhan bilang, dia sudah memberikan kita hidup. Zoe. Zoe itu secara keseluruhan. Bahkan Yesus mengatakan, yang ada padaku kuasa, yang ada padaku di bumi dan di surga, ku berikan kepadamu. Artinya kita punya kuasa. Iblis itu apa? Dia sudah jatuh, dikatakan. Aku melihat bintang itu jatuh. Kalau sudah jatuh, siapa yang lebih hebat? Tuhan kita yang ada di surga. Ya kan? Kalau dia sudah jatuh, dia gak ada apa-apanya. Dan Tuhan berikan kita kuasa dari surga. Sehingga kita punya kuasa untuk melawan si iblis. Dengan cara apa? Kita tahu dia mencuri. Kita tahu dia suka mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, nextnya. Dalam hidup ini, kita hidup di dunia ini. Banyak hal yang terjadi, ya. Banyak hal yang tidak fair dalam hidup kita. Tapi saudara, itu harus terjadi. Karena Lukas 17 ayat 1 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin. Tidak mungkin itu artinya apa? Ya tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Bahasa Greeknya itu adalah skandalon. Ya. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, Amplified itu bagus sekali. Saya kutip. Jesus said to his disciple, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, stumbling blocks, yaitu batu sandungan, temptation and traps, yaitu godaan dan perangkap. Dia menggoda kita untuk supaya bisa dimasukkan ke dalam perangkapnya. Perangkapnya supaya apa? Dia memasang untuk memikat kita melakukan dosa. Itu adanya penyesatan. Yaitu iblis dengan cara apa? Dia menggoda kita. Supaya kita masuk dalam perangkapnya lewat apa? Dia memikat kita. Sepertinya ini buahnya itu buah yang sangat bagus. Aduh Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jauh, matamu akan terbuka. Kamu akan lebih pintar daripada Allah. Kalau kamu makan, lihat, waduh ranum sekali, enak sekali. Makanlah. Kita berdosa tidak selalu langsung berbuat dosa kan? Selalu ada godaannya dulu. Ayolah, gak apa-apa. Sekali saja. Gak ada masalah. Gak ada yang tahu kok. Pak Roni lagi di Amerika, gak apa-apa dia gak tahu. Bu Nancy juga gak ada. Gak apa-apa sekali-sekali. Mumpung mereka gak ada di sini. Apalagi Pak Arifin boro-boro di Bali dia. Nah ini cara iblis. Cara iblis itu adalah dengan membuat batu sandungan yang tanpa kita rasakan. Hawa aja terperangkap ke dalamnya. Nextnya. Senjata iblis itu apa sih? Senjata iblis itu adalah dia memakai dua hal. Yaitu insecurity dan inferiority. Insecurity itu apa? Merasa tidak aman. Membuat kita itu merasa, aduh aku enggak ini deh, enggak cukup bagus deh. Aduh aku enggak deh, minder kita jadinya. Aduh aku enggak dah, ini aja. Ya. Minder, aku enggak bisa. Aku enggak mampu. Enggak mungkin deh. Ya. Itu yang ditanamkan kepada kita. Ayo jujur, dari kita. Pasti pernah mengalami tidak mampu. Memang kita enggak mampu. Tapi kita punya Allah yang mampu. Dan mampu untuk memampukan kita supaya kita mampu untuk melakukan apa yang dia mau. Yang kedua, senjata iblis itu apa? Inferiority. Inferiority itu apa? Merasa rendah. Kita itu enggak layak. Sering kita berdoa kita, Tuhan aku tidak layak. Sepertinya rohani. Tapi saya mau kasih tahu saudara.
Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Oleh darahnya kita dengan berani bisa masuk ke tatanya. Kita dengan berani oleh karena darahnya. Tuhan tidak melihat kepada kita. Tuhan tidak melihat kepada, oh ini nih si Gary nih. Oh ini nih si Pak Hendra nih. Enggak. Dia waktu kita datang di hadapannya, dia melihat bukan, oh ini si Josh nih. Tapi dia melihatnya apa? Darah Yesus. Kita masuk, kita maju, kita datang bukan karena kita hebat. Bukan karena kita sudah memimpin pujian di sini itu dengan wah heboh sekali suara kita menggelegar ya kan. Sampai lampu-lampu pun goncang. Mungkin sampai melengkingnya itu kaca bisa pecah. Atau kita sudah datang lebih awal pulang paling akhir. Kita sudah puasa 365 hari. Enggak cukup kita tambah lagi. Enggak. Tapi karena Bapa melihat darah Yesus pada kita. Dan dia membuat kita itu merasa rendah. Jadi dua senjata ini dipakai oleh iblis. Yaitu merasa tidak aman dan merasa rendah. Dia membuat kita itu rendah. Lu gak bisa apa-apa. Lu memang gak bisa apa-apa. Dari dulu orang tuamu itu miskin, gak bersekolah. Kamu juga sama. Jangan mimpi deh. Tapi ketahui Tuhan selalu, bahkan Gideon pun, seorang yang penakut. Apa yang Tuhan panggil dia? Pahlawan yang gagah berani. Padahal dia masih ketakutan, dia orang yang penakut sekali. Tapi Tuhan melihat bukan sekarang. Tuhan melihat nantinya dia akan menjadi seperti apa. Itu yang sudah Tuhan lihat. Tuhan juga melihat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ini bukan sekarang. Dia melihat finish work-nya. Dia melihat rancangan yang dia sudah tulis. Kita punya kehidupan. Di dalam kitab kehidupan kita Tuhan katakan bahwa dia sudah tulis. Sebelum kita anak kita sudah punya novel. Yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Bakal apa, seperti apa, menjadi apa. Nextnya. Adam sudah diberikan kuasa. Adam bahkan diberikan kepercayaan. Adam sudah diberikan segala, dipercayakan untuk memelihara apa yang sudah diciptakan Tuhan kepadanya. Tapi iblis tidak tinggal diam. Dia curi kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada Adam. Dengan apa? Dengan memasukkannya, menggoda Hawa. Memasukkannya ke dalam perangkapnya. Dengan cara apa? Memasang sesuatu yang kelihatannya itu innocent. Kelihatannya itu aduh gak apa-apa deh, sekali-sekali gak apa-apa deh. Gak akan buat ini. Tapi sekali masuk, kedua kali, ketiga kali, bohong sekali, kita ketakutan. Bohong yang kedua kali mulai mahir nih. Oh ya, orang gak tahu kok ya kan, cuman aku aja. Bohong yang ketiga kali mulai agak kebal nih. Bisa tenang nih. Bohong yang keempat kali dan seterusnya menjadi lihai. Dan Adam, iblis curi kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan. Iblis curi Adam sehingga Adam broken the covenant. Ya. Dia broken the covenant dengan Allah. Dan hingga terjadilah, kalau terjadi kepada orang tua, itu akan efek kepada anak cucunya. Sehingga Adam dan Hawa mengalami juga akibat daripada itu adalah iblis mencuri, selain itu dia bunuh anak Adam, yaitu Habel. Dia juga membinasakan, dia mencoba untuk binasakan keturunan Adam. Ya, supaya apa? Tuhan bilang, Tuhan itu luar biasa loh Bapak Ibu. Saya renung-renungkan ya, kan banyak orang bilang, Tuhan kan maha tahu. Sudah tahu bahwa Adam itu akan jatuh dalam dosa. Ngapain lagi ciptakan Adam? Tapi Tuhan sudah tahu, Tuhan tidak tinggal diam saudara. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan langsung kayak, udah deh, lepas aja deh. Memang manusia tidak berguna.
Tapi justru Tuhan punya plan yang lain lagi. Yaitu segera di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dia katakan segera dia buat apa? Penebusan. Rencana penebusan. Di situ dia bilang dia akan melawan. Ya kan, keturunan daripada keturunan si ular itu. Lewat apa? Keturunan wanita. Itu adalah rencana Tuhan untuk mengembalikan manusia lagi kepada rencana awalnya. Rencana awal Tuhan itu adalah manusia bisa bersekutu kepada Tuhan. Hidup dalam kelimpahan. Seperti yang tadi kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Dan yang kedua, contoh yang kedua. Yaitu Daud. Daud, dia adalah seorang gembala yang baik. Ya, dia menjaga kambing dombanya yang enggak seberapa itu, cuma 2-3 ekor, tapi dari hal yang kecil dia bisa dipercayakan. Dia menjaga dengan nyawanya sendiri. Beruang datang dia hajar, singa datang dia hajar. Padahal cuma 2-3 ekor. Ada juga kalau kita 2-3, udahlah sepele aja lah, udahlah. Mau tidur aja dulu dah. Tapi dia sungguh-sungguh di situ Tuhan melihat hidupnya. Dan apa lagi? Daud ini adalah pejuang yang dahsyat. Kita bisa melihat setiap peperangan apa yang terjadi. Daud menang. Bahkan Daud di usia masih kemerah-merahan dikatakan. Tuhan sudah tunjuk dia menjadi raja. Mengurapi dia menjadi raja. Dan Daud adalah raja yang luar biasa. Raja yang sampai hari ini pun orang Yahudi mengakui dan sangat menghormati dan sangat disegani. Dia punya hati yang melekat kepada Allah dikatakan, ya. Dan dia juga adalah penyembah yang fantastis. Dia menyembah dengan luar biasa. Mazmur yang kita baca, saya lihat luar biasa ya bisa keluar kata-kata seperti itu ya. Kalau saya cuma itu aja, aduh Tuhan terima kasih kau besar. Kayaknya kehilangan kata-kata. Tapi Daud ini luar biasa. Bisa aja banyak hal dia mazmurkan itu. Ya. Dan apa yang terjadi dengan Daud? Daud pun, iblis pun gak tinggal diam. Setiap yang mau dipakai oleh Tuhan, iblis mau curi. Iblis mau bunuh. Iblis mau binasakan. Dan Daud ini, dia adalah orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Sehingga Tuhan katakan kepadanya, walaupun orang tuamu meninggalkanmu, aku tidak pernah akan meninggalkanmu. Bahkan dia dikecilkan, dia tidak dianggap. Kita bisa melihat senjata iblis itu adalah mengecilkan kita, inferior. Membuat kita itu rendah, lu gak ada apa-apanya, jangan lu coba-coba deh. Aduh lu malu-maluin diri lu sendiri. Dari kecil dia udah dibuat begitu. Karena dia akan dibesarkan oleh Tuhan. Tapi luar biasa sekali mental daripada Daud. Tapi Daud sayang sekali punya pola asuh yang salah dari orang tuanya. Sehingga waktu dia menjadi orang tua, dia boleh menjadi raja yang terbesar. Tapi dia bukan ayah yang baik. Dia ayah yang buruk. Karena anak-anaknya saling bunuh-bunuh. Sampai terakhir itu Absalom membunuh semua anak-anaknya Daud. Jadi kita lihat. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Membinasakan itu artinya bahwa dia mau menghilangkan semua identitas kita. Sehingga kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Nextnya lagi, satu tokoh. Ya, nah sebelumnya. Iya, ya. Nah, selain daripada itu Daud, dia juga merasakan banyak hal. Ya, ini saya tampilkan. Mungkin dari kita itu pernah merasakan ini. Ya, Daud juga punya merasakan. Di dalam Mazmur 35 11 sampai 16 dikatakan, saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Kita sering katakan, aku udah baik loh sama dia. Kok balasannya seperti ini? Padahal aku ini benar-benar sincere loh. Kok dia seperti kayak ginian balasnya? Kenapa dia begini? Daud merasakannya juga. Lebih-lebih.
Perasaan bulus mencekam aku. Artinya orang membalas kejahatannya itu sedemikian rupa sampai dia mencekam. Pernah enggak kita merasakan orang, kita udah baik, tapi orang itu berbuat jahat kepada kita, membalasnya dengan menikam kita dari belakang, sampai kita punya ketakutan, trauma itu sampai mencekam seperti Daud alami. Daud alami loh, dikhianati. Step from the back, ya, ditusuk dari belakang, dikejar, menjadi buronan dari Saul, sampai puluhan tahun. Itu gak enak loh. Tetapi aku, ketika merasa sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Saat dia mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, dia kembali kepada Tuhan. Nextnya. Seolah-olah temanku dan saudaraku lah yang sakit. Luar biasa ya. Orang sudah dia melakukan hal yang baik, dibalas dengan kejahatan. Dia malahan balas mendoakan orang tersebut. Seolah-olah temanku dan saudaraku lah yang sakit, dia katakan. Ini luar biasa, adalah contoh pengampunan yang luar biasa. Yang sebelum Tuhan bilang kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Daud lakukan. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Artinya dia sungguh-sungguh mendoakan orang tersebut. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, syukurin lu. Bersukacitalah mereka dan berkerumun. Berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus menggertakkan giginya terhadap aku. Ini adalah contoh di mana Daud itu pernah merasakan. Nextnya, Adolf Hitler. Siapa sih yang gak kenal Adolf Hitler? Ya, Adolf Hitler ini adalah seorang yang sangat ditakutkan. Dia lahir sebagai bayi, bukan sebagai monster. Dia lahir sebagai bayi yang disayang. Dia lahir sebagai bayi yang lucu. Dia lahir sebagai bayi yang sehat. Tapi kehidupannya terjadi. Sehingga membuat dia menjadi monster. Dia mengalami kekerasan dari bapaknya yang otoriter. Dia mencoba untuk keluar sampai pernah jadi homeless. Dan masuklah di dalam militer dan menjadi apa yang kita sudah tahu. Bukan cuma Adolf Hitler loh. Apa akibatnya? Firman itu mengatakan bahwa kesalahan bapak itu akan turun ke generasi 3, generasi 4. Adolf Hitler ini juga, dia sebenarnya 25% itu adalah Yahudi. Ya, dari papanya itu, dari neneknya. Sehingga dia gak suka dengan Yahudi. Karena neneknya itu sebenarnya bukan Yahudi. Neneknya itu kerja dengan orang Yahudi dan hamil di situ. Nah, Adolf Hitler ini setelah kejadian, sebelum kejadian, saudaranya itu, keponakannya itu senang sekali. Waduh, luar biasa angkelku. Tapi setelah kejadian Perang Dunia Kedua, keluarganya kocar-kacir dan mereka menghilangkan nama Hitler karena takut dikejar. Sehingga mereka ubah namanya itu menjadi Hitler. Ya, dan terakhir mereka ubah nama lagi. Dan sampai keturunan cucu keponakannya itu. Mereka bilang, sudah, kita tidak boleh punya anak lagi. Dan mereka sepakat 4 anak itu tidak mau punya anak. Supaya apa? Tidak ada lagi Hitler, keturunan Hitler. Jadi kita bisa melihat benar-benar iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan ada cucu ponakan yang lain, tapi dia akhirnya pindah ke Israel dan menganut, justru ironis sekali, dari buyutnya itu benci sekali sama orang Israel, ya, membunuh orang Israel hampir 2/3 daripada orang Yahudi zaman itu, dan dia pindah malahan ke Israel, tinggal sampai sekarang, dan dia juga beragama Yudaisme. Nah,
Kita lihat contoh-contoh ini, dan di dalam keluarga yang saya mau bahas itu adalah bahwa ini berdampak. Saya ingat dengan pengajaran dari Pak Profesor Virgo, ya, masih ingat ya Profesor Virgo, dikatakan bahwa wounded healer. Anak kecil itu nggak bisa apa-apa. Ya, anak kecil itu hanya nurut aja karena mereka perlu proteksi, perlindungan. Sehingga waktu dilakukan seperti itu, keluarga itu, bapak itu sangat menentukan anak-anaknya, kehidupan anak-anaknya. Ya. Nah, kehidupan ini mempengaruhi Daud. Anak-anaknya tidak ada yang benar karena dia juga tidak punya contoh yang baik dari bapaknya. Demikian juga dengan Adolf Hitler. Dan saya percaya banyak lagi yang lain, Daud yang lain, Hitler yang lain, yang pernah orang tuanya itu. Tapi satu hal Tuhan katakan, apa yang lalu sudah berlalu. Di dalam Kristus, Tuhan kembalikan kembali seperti anak yang hilang. Dia kembalikan kembali otoritasnya. Dia kembalikan kembali tujuan kepada anak itu. Demikian juga dengan kita. Nextnya. Bahkan Tuhan luar biasa sekali. Supaya apa yang sudah dia tulis dalam buku kehidupan kita itu tergenapi, Tuhan sampai memerangi ini nih. Musuh-musuh sudah dikalahkan. Musuh-musuh ini sudah dikalahkan. Waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, musuh-musuhnya itu dikalahkan oleh Tuhan. Itu ada 7 suku yang Tuhan suruh untuk basmi. Nah 7 suku ini bukan cuma suku aja, bukan suku-suku seperti biasa aja, tapi punya arti. Bahkan sebagian itu adalah raksasa. Saudara pikir nggak? Pernah bayangkan nggak? Kita masuk di satu tempat itu orangnya itu tinggi-tinggi, ya 3 meter lah, ya. Itu gimana kita berasa? Makanya 10 orang yang masuk ke tanah perjanjian, mereka bilang bahwa kita ini seperti belalang. Benaran? Karena orang-orang di sana itu raksasa, tinggi-tinggi. Dan hebatnya Tuhan kita, dia basmi semuanya. Orang Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan menyerahkan tanah itu kepada orang Israel. Dan walaupun itu adalah orang-orang raksasa, mereka mati. Saya masih mikir gimana caranya ya mereka ya. Dengan persenjataan yang begitu minim. Tapi walaupun minim, tapi karena Allah yang tangannya yang kuat teracung, itu membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Sehingga Allah yang berperang. Sampai hari ini pun Israel sedang berperang, itu banyak sekali mujizat-mujizat terjadi. Mereka mengalami Tuhan. Bahkan ada yang sudah ditembak, nggak kena. Ditembak lagi nggak kena. Siapa yang bisa kayak begituan? Kalau bukan Tuhan. Sampai hari ini, covenant-nya Tuhan, perjanjian Tuhan tidak bisa dibatalkan. Dia tetap menjanjikan bahwa aku akan menyertai anak-anakmu. Aku akan menyertai keturunanmu kepada Abraham. Sampai hari ini, termasuk kita. Keturunan rohaninya. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Dan saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita hari ini. Dan dikatakan Het, suku Het, yaitu suku yang teror, sudah dikalahkan. Apapun yang meneror kita hari ini, trauma-trauma apapun yang ada pada kita, sudah dikalahkan oleh Tuhan. Girgasi, balik kembali. Orang yang tidak punya mindset yang kuat, ya, labil. Tuhan juga kalahkan itu. Dan Amori, orang yang sombong, suka menyombongkan dirinya, sudah dikalahkan juga. Kanaan, pedagang yang suka menghina orang, kamu gak bisa. Seperti dengan Goliat, kalian semua ini tidak ada yang bisa melawan aku. Kalian ini gak ada. Iblis itu selalu mengecilkan kita. Ingat, insecurity dan inferiority. Ya, dia membuat kita merasa tidak aman. Dan yang kedua caranya itu adalah merasa kita rendah. Sehingga Goliat datang kepada Daud, kepada bangsa Israel. Dia kata, kalian semua itu gak ada artinya, kecil, gak ada apa-apanya. Ayo maju, kalian akan saya bikin jadi sate hari ini. Ini versi saya ya. Jadi sate hari ini, ayo maju. Semua ketakutan, gak ada satupun yang berani untuk maju. Iblis itu pakai kata-kata yang meneror.
kata-kata yang mengecilkan kita. Sayangnya kita tangkap itu. Kita jadikan itu menjadi identitas kita. Padahal identitas kita itu bukan seperti itu. Feris, tidak ada disiplin dan batasan. Suka-sukanya dewe. Begitu juga dengan Hewi. Ya, suka kemewahan. Suka-sukanya. Nggak peduli dengan orang lain. Dan Yebus tidak bermoral. Nah, musuh-musuh ini sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam apapun dalam hidup kita, Tuhan sudah kalahkan ini. Tapi ada bagian kita juga. Bukan berarti sudah dikalahkan, ada bagian kita. Sama dengan orang Israel, sudah diserahkan tanah perjanjian, tapi mereka harus apa? Maju. Mereka harus maju, berperang. Demikian juga ada bagian kita. Nextnya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan apa? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saya ingat Bapak Ibu, saya ini waktu kecil sering disakiti. Dianggap kecil. Tidak pernah dianggap. Dan merasa saya tidak pernah dihormati. Selalu dikecilkan. Akhirnya saya timbul kepahitan. Pahit itu berkembang. Apalagi saya tinggi besar. Saya dibully di sekolah. Ya. Saya dibully di sekolah. Sehingga saya menjadi insecure. Saya merasa tidak aman. Saya insecure banget. Waktu orang istirahat, saya nggak ada teman. Saya hanya lihat ke sana ke sini, terus saya mojok. Saya cuma lihat. Bahkan saya dibully juga oleh guru-guru saya. Karena saya nggak berani. Ditanya apa, dan selalu salah. Kalau udah salah zaman dulu ya, zaman kita Bapak Ibu, langsung pak. Oh iya, sadis. Sekolah saya sadis. Oh iya, hampir mendekati. Ya. Terus saya jadi sasaran. Sampai kalau di rumah, saya ditanya apa-apa waktu itu, Bapak Ibu tahu ya mama saya udah pernah kesaksian ya. Kita masih Chinese toto gitu ya. Apalagi tinggal di Pontianak. Jadi kita bahasanya itu bahasa roh ya. Setiap hari bahasa roh. Bahasa paling surgawi ya. Dan waktu saya masuk ke sekolah, nah itulah dia. Bahasa yang saya tidak terlalu pinter. Dia ngomong apa ya. Saya gak ngerti. Pulang ke rumah, saya ditanya, ada PR nggak? Nggak ada. Karena saya nggak ngerti. Besoknya nggak bikin, pah, gitu. Jadi di sekolah itu saya ketakutan. Udah diolok-olok badan saya ini body shaming ya, body labeling gitu. Terus udah lagi dibully sama guru-guru, ya kan? Jadi saya pernah rapot saya. Bukan kebakaran, sangat Indonesia sekali ya. Merahnya 9 Bapak Ibu ya. Pelajarannya cuma berapa gitu ya, merahnya itu sampai 9. Kenapa? Nggak ngerti. Sampai papa mama saya itu panggil guru les. Guru les itu pun kita cuma jagoan kandang Bapak Ibu. Karena di rumah kita merasa aman. Kalau di luar kita ini tidak ada apa-apanya, selalu dibully. Sehingga guru datang kita yang bully gurunya. Ya kan? Nah, saya ingat waktu saya mau naik SMP, saya membuat satu ketetapan. Bahwa saya tidak mau disakiti lagi. Saya tidak pernah akan mau disakiti lagi. Dan saat saya mengambil keputusan itu, saya rasakan waktu itu, saya membangun satu benteng, tembok. Semakin saya berumur, semakin saya menyatakan diri saya tidak mau disakiti, saya lawan. Akhirnya saya bangun tembok lagi, tembok lagi, tembok lagi, tembok lagi. Sampai berlapis-lapis. Sehingga saya menjadi orang yang tidak punya perasaan.
Nggak sampai sadis sih, Ci. Puji Tuhan ya. Ya. Tapi sampai mama saya waktu itu mengatakan kepada saya bahwa dia itu ngomong sama saya itu seperti ngomong sama tembok. Nggak masuk. Dan saya tahu, saya rasakan waktu itu saya ngomong seperti itu, saya tidak mau disakiti waktu masih kecil itu. Saya merasakan ada tembok langsung kayak kartunya, gitu ya. Dan itu membahayakan saya waktu saya menjadi besar. Saya menjadi orang yang sensi, saya menjadi orang yang cepat berasumsi, saya menjadi cepat marah, ya dikit-dikit saya little angry, ya kan, little tersinggung, ya kan. Tapi puji Tuhan, setelah saya kenal firman Tuhan, saya tahu bahwa kitalah yang harus perkatakan itu. Nanti saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan kenapa itu sangat penting sekali ya. Bahwa kita itu harus berkata-kata. Memperkatakan siapa kita di dalam Kristus. Dan saudara tahu nggak, tembok itu runtuh. Mungkin pertama kali nggak runtuh tapi udah mulai retak. Udah mulai retak. Sensi sih masih sensi, marah sih masih marah, ya kan? Tapi mulai ya. Dan ketika Tuhan lawat, itu tembok benar-benar itu runtuh. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya. Dan dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu bisa pakai ayat ini. Saya pakai ayat ini merubuhkan tembok-tembok saya. Saya tawan setiap kali mulai sensi nih. Ya kan? Mulai. Saya tawan. Tenanglah jiwamu, hai Magda. Tenanglah jiwamu, hai Magda. Ya, Daud pun sudah mengatakan, tenanglah jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Nah, nextnya. Dan Paulus pun merasakan. Paulus loh. Yang menulis 2/3 daripada perjanjian baru. Ini saya mau ceritakan itu bahwa kita semua itu pernah diserang oleh iblis. Serangnya lewat apa? Insecurity, merasa tidak aman. Serangnya lewat apa? Membuat kita kecil, inferior, merasa rendah. Paulus pun merasakannya. Dan Paulus di dalam 2 Korintus ini dikatakan, sebab di terakhir itu, sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Artinya apa? Mereka meremehkan, Paulus mah gak ada apa-apanya, jauh aja berani. Kalau udah ke sini, cemen, gak bisa apa-apa. Lemah, ya kan? Kenapa? Karena Paulus itu berhadapan dengan orang-orang Romawi yang memang mereka itu pintar sekali. Orang Yunani pintar sekali, mereka itu dalam berkata-kata, pidatonya, filsafatnya, segala macam gitu. Sedangkan Paulus ini bukan orang yang pintar berkata-kata. Jadi jangan minder kalau kita tidak pintar berkata-kata. Yang penting kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang penting kita masuk dalam rencana Tuhan. Yang penting kita akan dibawa masuk dan menggenapi seluruh rencana yang Tuhan ada pada kita. Paulus contohnya, Musa contohnya, bukan orang yang pintar berkata-kata. Banyak orang yang tidak pintar berkata-kata. Saya juga bukan pintar berkata-kata juga. Saya bilang gak salah nih suruh saya khotbah di sini. Tapi Tuhan bisa membuat kita, justru Tuhan itu suka sekali memegahkan dirinya itu lewat apa? Orang-orang yang tidak bisa dibuatlah menjadi bisa. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Nextnya. Nah, apa yang kita lakukan untuk bisa merubuhkan benteng-benteng itu? Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Nah itu yang aku lakukan juga. Yang pertama itu adalah mengampuni. Mungkin bagi kita, ini kan temanya kan family. Tahu apa sih si Magda? Merit aja kagak pernah. Tahu apa tentang keluarga? Saya memang
kurang tahu ya mengenai keluarga. Apalagi hubungan suami istri. Bagaimana gergetannya kata Cik Juli ya. Apalagi tidak bisa dihempaskan. Lu pikir-pikir lagi deh Magda, dia bilang ya kan. Ya kan? Oh jauhkan itu daripadaku, ya kan. Ya memang saya nggak tahu. Tapi saya juga berasal dari satu keluarga. Ya, saya pernah merasakan sebagai anak posisi dengan orang tua yang suka bertengkar seperti apa. Dari keluarga yang dualisme itu seperti apa. Tapi saya mau katakan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu melihat mama saya. Mama saya ini adalah orang yang keras. Waktu kecil pun, ya kalau kita itu nakal, pak. Papa saya enggak, tapi mama saya pak. Tapi setelah dia terima Tuhan, mama saya itu orang berani loh. Waktu kecil, dia itu enggak takut. Dia ini pernah berantem sama siapa tahu enggak? Orang Madura. Ya, orang Madura, lihat dia kayak lembut ya kan. Itu karena udah diubahkan Tuhan. Dia itu pernah bukan bertengkar deh, kelahi sama orang-orang Madura sampai kebesat di sini sama pisau orang Madura. Sampai sekarang masih ada tandanya. Bapak Ibu bisa melihat Tuhan bisa mengubahkan. Tuhan bisa mengubahkan saya dan Tuhan bisa mengubahkan situasi apapun di dalam kehidupan saudara. Amin. Nih saya mau, nih kan bilang saya nggak tahu. Tapi saya tahu orang-orang yang sudah dipulihkan di dalam hubungan keluarganya. Saya panggil Pak Herman dan Bu Nita, yuk. Ini adalah pasangan yang luar biasa. Kelihatannya itu mustahil, mustahil, hil. Ya. Udah gak mungkin, tapi kita dengarkan ceritanya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Ya, mereka berdua ini menikah dan pernah bercerai. Ya, dan Pak Herman juga udah buka cabang tempat lain. Ya. Bahkan dari cabang itu juga sudah ada buahnya. Franchise, ya kan? Tapi bagaimana Tuhan bisa kembalikan lagi, rujuk kembali. Nah ini kan, tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Enggak, langsung. Silakan Pak. Shalom, saudara-saudara terkasih. Kali ini saya nggak joget. Saya mau bersaksi gitu, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas keluarga saya. Iya, saya menikah tahun 93. Istri saya 3 anaknya plus tambah 1 bonus dari Tuhan. Nah, saya menikah 93, 94 sudah hancurkan keluarga saya sendiri karena saya kepahitan dengan mertua saya. Ada kata-kata yang menyakitkan sekali sehingga pas pernikahan tahun pertama bukan tahun kelima, biasa kan di survei tahun kelima, saya tahun pertama saya hancurkan keluarga saya, yaitu pada saat dia mengandung, pokok kalau nggak mengandung gue tinggalin. Terus mengandung semuanya, lalu saya hancurkan semuanya dengan saya pakai narkoba, saya kasih Nita, saya hancurkan dia semuanya keluarga saya. Jadi dua-duanya narkoba ya? Iya, sampai saya tinggalkan anak-anak saya di umur paling kecil waktu itu 10 tahun ya. 4 tahun, saya tinggalkan semua, bahkan hidup saya tinggalkan. Lalu pertobatan pertama Nita meninggalkan narkoba, langsung saya tinggalkan semuanya, saya hidup di luar. Tepat tanggal 2025 saya cerai, ketok palu dan dapat ijazah pernikahan. 2005. Oh iya 25. Saya pisah, saya tinggalkan semuanya. Tapi puji Tuhan, setelah saya ikut men's camp, ada yang mengatakan bahwa kalau mau masuk sorga, menikahlah. Kalau mau masuk neraka, ya menikahlah. Itu adalah pendeta Roni Sujak yang saya ngambil keputusan untuk kembali. Dan puji Tuhan 2011 saya bertobat. 2012 Tuhan kasih bonus dikembalikan lagi saya dengan istri saya. Nah selanjutnya istri saya yang cerita. Kenapa? Cabangnya, bagaimana bisa buka cabang gitu? Oh iya, buka cabang waktu itu memang saya menghancurkan
laki-laki nggak bisa hidup sendiri. Bilang bangga gue kuat tapi nggak kuat. Pada saat sendiri saya akhirnya buka cabang. Satu, menghasilkan anak satu. Yaitu pun Nita juga tahu semuanya, bahkan saya pernah mengenalkan pada anak saya, ini calon mama kamu yang baru. Yaitu kepahitan pada anak saya yang perempuan. Gitu. Puji Tuhan, semuanya berjalan lancar, tinggal kamu yang mencerita. Ya puji Tuhan, memang 98, 93 kita kawin memang banyak masalah gitu loh. Terlebih untuk masalah perempuan ya, laki-laki gitu loh. Saya juga nggak bisa nyalahin Herman juga. Waktu itu juga yang lebih parahnya, saya sudah punya anak 2, Herman selingkuh. Tapi waktu itu saya mencarinya bukan ke hamba Tuhan, tapi saya lebih banyak ke orang pintar waktu itu. Saya sampai saya berusaha untuk supaya Herman balik lagi gitu sama saya. Saya sampai di mandi air kembang waktu itu Bu, karena saya berharap dia balik. Dan memang Herman balik sama saya. Tapi ternyata Tuhan mempunyai cara yang lain. Kami lebih dalam lagi hidup di dugem waktu itu ya Bu ya. Karena itu 9 Iya dari 97, 98 kita dugem dan lebih parahnya lagi kita sampai ke arah Sabu waktu itu. Dan saya sama sekali Tuhan masih membiarkan gitu loh. Tapi 2002 Tuhan saya mau berhenti gitu loh. Dan waktu itu memang saya duluan yang berhenti. Dan di mana waktu itu hanya percekcokan di situ. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan saya untuk pisah sama Herman waktu itu 2002. Kita pisah karena kita memang udah berantem hebat waktu itu. Sampai waktu itu Herman juga sempat dimasukin ke rehab karena orang tua tahu kalau saya berdua emak narkoba waktu itu, sampai orang tua ambil keputusan Herman harus dimasukin ke rehab, tapi caranya dengan diculik dari rumah waktu itu, dan itu nambah kesakit hatian dia. Padahal waktu itu dia pernah bilang sama saya, padahal waktu itu saya udah memutusin saya mau rukun sama kamu mah, tapi keluarga kamu ngambil gitu saya sakit hati, dia bilang. Akhirnya waktu itu Herman dibawa ke rehab, nggak taunya selama di rehab sebulan dia kabur gitu loh. Cuman dari situ kita sudah putus tapi belum bercerai. 2002, 2004 kita berusaha untuk hubungan ternyata nggak bisa. Orang tua juga sudah menentang, akhirnya 2006 kalau nggak salah kita resmi bercerai. Tapi selama perjalanan kita sendiri-sendiri, saya selalu setiap malam mengajak anak-anak itu untuk berdoa gitu loh. Saya selalu berdoa untuk mengampuni papanya gitu loh. Karena anak saya 3 waktu itu. Saya di situ berusaha untuk Tuhan, memang salah saya. Saya mengikuti kata orang tua untuk berpisah. Tapi saya percaya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Ya. Dan itu setiap malam saya selalu doakan dengan anak-anak. Dan waktu kita berpisah juga saya sudah tahu kalau Herman sudah mempunyai anak. Tapi selama itu saya selalu berharap itu bukan anaknya dia gitu loh. Jadi waktu kita berkumpul balik lagi 2012, saya masih menyembunyikan kalau dia mempunyai anak sama keluarga saya gitu loh. Dan 2012 kami dikumpulkan kembali, peneguhan kembali. Dan memang selama itu saya masih ada rasa yang saya sembunyikan bahwa Herman ini anaknya, ini saya masih berusaha Tuhan kalau boleh itu bukan anaknya gitu loh. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang lain. Di awal 2021 ada anak ini, salah satu dari saudaranya menghubungin Herman bahwa ini anak ini hanya minta diaku aja gitu loh. Tapi di situ saya juga harus membereskan hati saya ya. Saya harus mengampuni saya dulu. Di mana saya juga harus mengambil keputusan bahwa saya harus mengampuni.
itu mamanya. Walaupun selama ini saya tidak mengenal itu perempuan ya, saya nggak mau tahu. Dan saya juga boleh mengampuni benar-benar gitu loh Bu. Jadi ketika saya dipertemukan dengan anak ini, ya memang saya nggak ada rasa benci gitu loh. Saya memang ada rasa anak ini tidak minta dilahirkan gitu loh. Tapi saya harus mengampuni dan menerimanya. Dan puji Tuhan setelah saya bertemu anak ini 2021 bulan Mei, bulan Oktober mamanya dari ini anak meninggal gitu. Jadi ini anak memang hidup sendiri gitu loh. Jadi tahun berikutnya saya masih memendam rahasia gitu loh. Anak-anak udah besar saya nggak berbicara kalau Herman punya anak. Karena itu saya diselubungi rasa takut ya seperti yang tadi katakan. Jadi selama hampir 17 tahun saya ketakutan, aduh ntar bagaimana kalau anak-anak tahu, bagaimana keluarga tahu kalau Herman punya anak gitu loh. Tapi ternyata setelah 2001 saya bertemu dengan itu anak sudah berumur 17 tahun, perempuan. Tahun berikutnya 2022 saya masih bingung bagaimana untuk berbicara dengan anak-anak gitu loh. Dan puji Tuhan waktu itu bulan Februari apa Maret saya di gereja sih saya ketemu dengan Ibu Lydia gitu loh. Nggak sengaja saya minta didoakan sama Herman. Memang permasalahannya lain waktu itu. Cuman Ibu Lydia bilang, kamu ada akar permasalahan apa? Ada yang belum dibicarakan enggak? Saya bilang ada. Saya masih menutupi kebohongan bahwa Herman punya anak. Tapi Ibu Lydia coba katakan dengan anak-anak gitu loh. Cuman dari situ saya masih belum ada keberanian. Terus iblis mengintimidasi saya gitu loh. Saya takut sekali Tuhan. Saya takut anak-anak marah, saya takut. Tapi ternyata setelah kami bawa doa juga, Tuhan mengizinkan kami untuk berbicara dengan anak-anak. Memang kami pilih yang nomor 2, yang lebih. Dan ternyata apa yang mereka katakan di luar pikiran saya semua gitu loh. Mereka menerima nih anak gitu loh. Ya, dan puji Tuhan memang salah satunya memang pengampunan. Saya benar-benar saya melapaskan pengampunan buat Herman, buat itu perempuan. Terlebih saya nggak ada sekarang. Saya tulus mengasihinya. Amin. Gitu. Amin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Herman sama Bu Dita ya. Jadi kuncinya itu adalah pengampunan. Kembali lagi ke slide yang tadi. Ya. Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu, artinya ampuni dia. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi pertama dari Bu Nita dulu, mengampuni. Karena saat kita mengampuni, covering itu nyata dalam hidup kita. Tuhan kembali lagi, rencananya itu bisa berjalan. Tapi kalau ada pengampunan, ada penghalang Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Nah, ini terakhir ya, ada 2 poin yang penting sekali yang mau saya sampaikan. Nextnya Santo, ya, dan terutama untuk bapak-bapak nih, ya kan, untuk bapak-bapak. Bukan karena tujuannya kepada ini, tapi firman mengatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris. Mereka bukan pembantu kita. Mereka bukan lebih rendah daripada bapak-bapak. Mereka ini adalah teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Kalau selama ini doa-doa sepertinya tidak terjawab, sepertinya jauh dan sebagainya. Coba introspeksi diri. Nah, kenapa kita perlu pengampunan? Nextnya. Nih, ya kembali kepada ternyata pengampunan ini seperti ini nih. Di Lukas 17 ayat 1 sampai 5 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya selama kita hidup di dalam dunia ini, akan ada iblis itu gak berhenti untuk menggoda kita, memasang perangkap kepada kita, supaya kita itu dipikatnya masuk untuk berbuat dosa. Jangan bilang bahwa, udah deh Tuhan saya gak mau lagi pencobaan. Gak bisa, selama kita hidup, penyesatan itu selalu ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aneh kan? Saya baca berkali-kali firman ini. Hubungannya apa atau ini konteksnya udah beda. Ternyata Bapak Ibu, pengampunan itu berhubungan dengan iman. Pengampunan itu berhubungan dengan iman. Siapa yang beriman di tempat ini? Waduh, cuma sebagian aja ya. Aduh Tuhan, ampunilah kami JRC. Ya. Kita adalah orang-orang yang beriman di dalam Kristus Yesus. Kalau kita orang yang beriman, kita menyenangkan hati Tuhan. Hanya orang yang beriman itu, Tuhan mau melihat iman kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ternyata pengampunan itu adalah perlu iman. Itu adalah ekspresi dari iman. Kenapa? Karena kita beriman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih. Dia sudah memerintahkan kepada kita bahwa untuk mengampuni. Dan kita percaya bahwa rancangan dalam hidup kita itu tidak ada satupun yang buruk. Tidak ada kecelakaan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sudah menulis kehidupan kita. Supaya apa? Masa depan kita itu cerah cemerlang. Kita beriman kepada Dia. Kalau kita beriman kepada Dia, berarti kita juga mau mengampuni. Karena Dia berfirman bahwa mengampuni, kasihilah musuhmu dan doakanlah musuhmu itu. Kalau kita beriman, kita akan nurut kepada Tuhan. Sehingga pengampunan itu berhubungan dengan iman. Dan berikutnya, yang kedua, ya. Nah, tadi yang saya bilang, aku percaya maka aku berkata-kata. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Kita semua punya roh iman yang sama. Kita diberikan iman yang sama. Tapi perkara kita bertumbuh atau tidak bertumbuh tergantung dari kita. Iman itu harus bertumbuh. Dan Tuhan menuntut pertumbuhan daripada kita. Lewat apa? Lewat proses. Sehingga kita bisa melihat Tuhan, mengalami Tuhan, iman kita lebih lagi. Lewat firman Tuhan, kita merenungkan, kita percaya, kita tangkap itu. Iman kita lebih lagi, lebih lagi. Tetapi ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi kalau kita percaya, kita adalah orang yang beriman, kita pasti berkata-kata. Berkata-kata apa? Yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan ampuni, kita mengampuni. Jadi pengampunan itu bukan soal perasaan. Itu adalah soal iman. Soal pilihan. Karena aku orang beriman, aku mau ngikut. Walaupun perasaanku masih gitu. Nyeselin nih orang. Gak mungkin saya bisa ampuni. Tapi karena kita ini orang beriman, kita mau menuruti apa yang Tuhan mau. Dan di dalam bahasa Inggrisnya, we have the same spirit of faith that is described in the scripture when it says, first I believe. Pertama aku percaya. Then I spoke in faith. Kemudian aku berkata-kata dalam iman. So we also first believe, then we speak in faith. Jadi iman itu adalah percaya dulu, baru melihat. Kalau dunia mengatakan, aku lihat dulu. Buktikan dulu baru aku percaya. Jadi pengampunan itu harus diperkatakan seperti Bu Nita. Dia juga mengampuni. Dia perkatakan, dia bawa dalam doa. Hasilnya apa? Kembali tuh. Nextnya. Dan di Mazmur 116 ayat 10-11. Daud katakan, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Dia percaya. Tapi dalam keadaan dia masih tertindas. Dia berkata dalam kebingungannya, semua manusia pembohong. Dalam versi Passion-nya dikatakan, even when it seems I'm surrounded by many liars,
Walaupun kelihatannya aku dikelilingi oleh para pembohong-pembohong ini, my own fears dan juga ketakutanku sendiri. And though I'm hurting in my suffering and trauma, walaupun aku ini sedang menderita, disakiti dengan segala penderitaanku dan juga trauma-trauma yang ada, I still say, faithful to God and speak words of faith. Aku tetap berada dalam imanku kepada Tuhan dan memperkatakan iman itu. Jadi kalau kita adalah orang beriman, kita akan berkata-kata. Berkata-kata apa? Berkata-kata akan firman Tuhan, senjata kita. Jadi bukan soal perasaan, tapi soal pilihan. Kita mau mengikuti perasaan kita atau kita mau mengikuti firman Tuhan. Karena kita adalah orang beriman dan pengampunan berhubungan dengan iman. Nextnya, yang kedua, roti pengampunan. Matius 18, 21, 22 dikatakan 70 kali 7. Yesus katakan kan, mengampuni apa? 70 kali 7, sama dengan 490. Nah, ternyata kelahiran, kenapa jadi ada C-nya ya? Charlie. Ya. Kelahiran dan juga Bethlehem, ya kata kelahiran. Saudara tahu orang Yahudi itu kata-kata itu semuanya itu ada artinya. Selain daripada katanya punya arti, mereka juga punya numerical, ya bilangannya. Huruf ini ada angkanya berapa. Nah, kelahiran itu dijumlahkan juga 490. Bethlehem itu apa? Adalah rumah roti. Itu jumlahnya juga 490. Ternyata 490 itu dalam bahasa Yahudinya itu adalah tamim. Bukan tamil ya, tamin. Ya, itu artinya apa? Lengkap, sempurna, dan selesai. Tuhan menyatakan bahwa 70 kali 7 itu bukan berarti bahwa itu sudah lengkap. Artinya bahwa kita harus mengampuni. Karena pengampunan itu adalah menyatakan bahwa kita ini sudah lengkap. Kita ini sempurna. Kita ini sudah selesai. Kita memahami apa yang sudah dia lakukan di kayu salib. Sudah selesai. Ya. Dan itu berhubungan juga dengan Matius 6 dikatakan. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Ini artinya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa makanan kan? Oh ada yang lagi puasa, bisa dia hidup. Ya. Bu Diana ya, lagi puasa. Tapi toh makan juga kan Bu ya? Ya kan? Setidaknya sehari ada makan sekali. Kita tidak bisa hidup tanpa makanan. Demikian juga kita tidak bisa bertahan hidup tanpa pengampunan. Jadi ayo mari. Apapun yang ada dalam hidup kita. Saya percaya ada. Ada pasti. Kita masih belum mengampuni. Tapi percayalah benteng-benteng itu akan runtuh. Bukan karena perasaan kita. Tapi karena kita orang beriman. Sehingga kita mengampuni. Nextnya. Orang yang tidak bisa mengampuni akan selalu menjalani hidup yang tidak lengkap, tidak sempurna. Padahal Kristus katakan sudah selesai. Sehingga orang yang tidak bisa mengampuni itu, hidupnya itu misery, menderita. Hatinya itu gak akan pernah tenang. Dan dia menjadi targetnya iblis. Untuk menumpahkan segala sampah, segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup dia. Sehingga hidupnya itu makin terpuruk. Makin terpuruk, ruk, bukan makin baik. Dan pengampunan membawa kita menjadi utuh di dalam Kristus. Dan rencana Tuhan bisa dilaksanakan dalam hidup kita. Nextnya, yang terakhir. Manusia tidak bisa hidup tanpa makanan. Demikian juga seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa pengampunan.